Sabtu 9 April 2026 bertempat di Aula Kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur PHBI Kota Kupang menggelar rapat kerja daerah yang diikuti oleh seluruh anggota PHBI Kota Kupang. Kegiatan ini diawali dengan acara seremonial, lagu Indonesia Raya, pembacaan doa dan sambutan-sambutan dari Ketua PHBI Demisioner, Ketua PHBI terpilih, dan Asisten Pemerintahan dan Kesrasekda Kota Kupang, Bapak Hengki Malelak, SSTP MSI. Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 sampai 2030, Bustaman menegaskan komitmen organisasinya untuk terus merawat harmoni antar umat beragama di Kota Kupang. Menurut Bustaman, PHBI tidak boleh memandang umat Islam sebagai kelompok minoritas, melainkan bagian penting dari masyarakat Kota Kupang yang memiliki tanggung jawab menjaga persaudaraan dan kedamaian bersama. Bustaman juga menyebut PHBI sengaja melibatkan berbagai unsur organisasi kepemudaan, ormas Islam dan paguyuban dalam struktur kepengurusan agar menjadi kekuatan bersama umat Islam di Kota Kupang. PHBI harus hadir sebagai representasi umat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan keumatan, ujarnya. Sementara itu, Asisten 1 Kota Kupang sebagai perwakilan pemerintah Kota Kupang meminta pengurus hari-hari besar Islam PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas hubungan umat muslim dengan seluruh umat beragama di Kota Kupang, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun harmoni sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut dia, rapat kerja PHBI bukan sekadar agenda organisasi, melainkan forum strategis yang menentukan arah program keumatan sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara umat Islam dan pemerintah Kota Kupang. Ia mengatakan, pemerintah mencatat 2 kegiatan besar pasca pelantikan PHBI Kota Kupang, yakni Malam Takbir Idul Fitri dan partisipasi dalam Pawai Paskah, telah memberi dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat Kota Kupang. Hengki menilai keterlibatan PHBI dalam 2 agenda tersebut berhasil menerjemahkan visi pemerintah Kota Kupang sebagai rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Selain menciptakan harmoni antar umat beragama, kegiatan-kegiatan keagamaan itu juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Hengki juga menitipkan pesan khusus kepada pengurus PHBI agar aktif membantu pemerintah menangani persoalan sosial di kalangan anak muda, terutama meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini PHBI Kota Kupang dapat melaksanakan rapat kerja daerah sejak kita pelantikan kemarin, baru dapat kita naikkan hari ini. Rakerda ini menjadi agenda penting di dalam perjalanan organisasi PHBI Kota Kupang. Kita akan sama-sama membahas program kerja atau agenda kerja dalam 1 tahun berjalan. Kami berharap rakerda ini dapat melahirkan keputusan-keputusan, program kegiatan yang dapat menjadi jembatan yang baik antara kepentingan umat dengan visi pemerintah Kota Kupang. Dan selanjutnya nanti kami akan implementasikan dengan baik hingga ini menjadi arus bagi kami dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar Islam di Kota Kupang. Baik, Pak Dewan Penasihat, melihat PHBI sekarang ini kan berbeda dari zaman. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagai senior, sebagai mantan ketua PHBI, yang sekarang juga masih di posisi sebagai ketua Dewan Pembina di Kota Kupang, saya memberi apresiasi yang baik ya terhadap agenda ketua umum yang telah mengagendakan sebuah organisasi, dalam arti ini adalah rapat kerja daerah
khususnya PHBI Kota Kupang. Ini momentum yang sangat baik menurut saya itu kita laksanakan, karena yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa pemerintahan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya berharap lewat rapat kerja daerah ini semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik. Karena apa yang disampaikan Pak Asisten tadi, PHBI menjadi jembatan yang terbaik untuk melakukan sebuah komunikasi lintas agama, lintas komunitas, sehingga saya berharap semua tercatat dalam sebuah keputusan rakerda hari ini, hingga nanti teman-teman bergerak ke depan dalam suasana yang memang ada yang dituju, sehingga bukan sekedar euforia, tetapi menjalankan sebuah program organisasi secara sistematis, secara baik, secara profesional, hingga Kota Kupang ini betul-betul menjadi kota yang betul-betul memiliki sesuatu yang bisa kita masuk dalam suasana apa. Saya kira itu. Terkait dengan ini perayaan hari besar yang dalam waktu dekat ini, mungkin PHBI ada rencana atau bagaimana begitu? Oke, baik, terima kasih. Agenda kita yang ada di depan ini perayaan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Sebagaimana kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, PHBI mengambil peran terkait dengan pendataan jumlah hewan kurban, kemudian lokasi-lokasi sholat Idul Adha-nya, sehingga setelah rapat kerja ini kami akan berkoordinasi dengan beberapa pemilik atau pengampu dari lapangan-lapangan yang nanti digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Sesuai dengan data kami itu ada kurang lebih 6 sampai 7, tapi kami mencoba untuk menambah lagi lokasi atau lapangan untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk kita atau umat Islam di Kota Kupang melaksanakan sholat Idul Adha. Seperti lapangan Laksitarda itu untuk umat Islam yang ada di wilayah Osapa, Lasiana, itu mungkin bisa menggunakan lapangan Laksitarda. Yang kemarin pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak digunakan, sehingga harapannya kami berkoordinasi dengan Dewan Masjid, MUI Kota Kupang, kemudian pengampu dari lapangan itu sendiri terkait dengan izin penggunaan lapangan, sehingga kita berharap pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini lebih dapat terkoordinir dengan baik. Kemudian kita juga berharap umat Islam difasilitasi pelaksanaan ibadahnya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Harapan ke depan, mulai dari Pak Pembina dengan PHBI ke depan, seperti apa? Ya, arahkan ke depan untuk bagi Dewan Pembina senior, berharap PHBI ini bisa berjalan di rel yang tepat, yang memiliki program yang baik, sehingga dia bisa terus berkolaborasi dengan teman-teman lintas agama. Nah, bagaimana PHBI ini adalah wadah berhimpun yang cukup bersempati di dalam hal berkomunikasi, hingga berharap hal-hal yang bisa diredam, bisa yang dikomunikasikan lebih bisa berjalan dengan baik. Soal program, saya pikir seperti apa disampaikan tadi Ketum, bahwa di dekat ini ya Idul Adha ini identik dengan hewan kurban. Dan hewan kurban ini dalam kemungkinan saya ya, tiap tahun itu ada perubahan, ada kenaikan. Jadi kesadaran umat Islam kurban itu makin tinggi. Bahkan sapi itu sempat sampai 3.000 satu momen Idul Adha, kambing sampai sekitar 2.600 sekian. Sudah mudah
suasana-suasana ini tetap berjalan dan pemanfaatan itu bukan hanya di kalangan Muslim saja. Jadi kita juga berada di kalangan teman-teman Kristen untuk sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya.